Kasih Bidum Kejaksaan Tinggi beserta seluruh jajaran baik di Polda, Kejati maupun di Kanwil BPN. Jadi hari ini satu target operasi tindak pidana kejahatan pertanahan yang jadi beban di Provinsi Sulawesi Utara telah kami lakukan gelar akhir dengan menghasilkan 4 kesimpulan. Yang pertama, bahwa terkait kasus ini telah ditetapkan 3 orang tersangka. Dalam hal ini ya, BT, kemudian yang kedua AT, yang ketiga ET. Kemudian kesimpulan kedua bahwa terkait permohonan pembatalan yang diajukan oleh 3 orang tersangka tadi telah ditolak oleh Kakanwil BPN Sulawesi Utara dan yang bersangkutan telah diberitahukan secara resmi. Kemudian yang ketiga, proses penanganan ini sedang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan berproses. Dan itu aja gambaran hasil akhir atas kasus ini. Kami sudah seperti disampaikan oleh Pak Kabid tadi, kami dari pihak Polda Solo dalam hal ini Direktorat Reskrim Subdit 2 Harda Bangta itu sudah laksanakan proses lidik, kemudian ditingkatkan ke penyidikan kasus pertanahan yang menjadi objek adalah tanah yang berada di Pasar Tuminting. Saat ini perkara sudah tahap sidik dan kita sudah kirimkan ke kejaksaan untuk diteliti. Selanjutnya ada P19, selanjutnya kita penuhi P19 dan mungkin sampai saat ini kita menunggu P21 atau pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap dalam penelitian. Dan seperti yang rekan-rekan lihat di depan itu sudah tergambar bukti surat yang digunakan oleh pelapor sebagai dasar atau alasan, dan bukti juga penjualan yang dilakukan oleh terlapor atau tersangka kepada pihak ketiga. Mungkin itu sebagai gambaran singkat. Makasih Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pak Kasubdit, Pak Kabid, terkait dengan penanganan perkara ini, kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mewakili tim JPU menjelaskan bahwa perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap, tinggal diterbitkan P21 dan bisa dilanjutkan ke proses penuntutan. Yang kita harapkan proses penuntutan berjalan dengan lancar sampai dengan diputuskannya perkara ini sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun pasal-pasalnya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak penyidik lebih rinci. Ada pasal 167 atau 385 KUHP. Jadi mungkin itu dari saya. Pada dasarnya untuk perkara mafia tanah ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dalam hal ini adalah tim JPU. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penanganan target operasi mafia tanah lah, atau yang lebih dikenal masyarakat, baru tahun 2023 ini kita berhasil. Ini semua berkat sinergi dan kolaborasi dari tim, dalam hal ini dari pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan kami dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kita harapkan tadi pesan dari pimpinan kami, dengan ini awal dari proses penanganan kasus pertanahan, terus kita membangun sinergi dan kolaborasi, bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Sulawesi Utara. Itu aja kami cukupkan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Terima kasih. Jadi kami langsung untuk penjelasannya. Jadi LP ini dimulai pada tanggal 27 Oktober 2022. Setelah kami terima laporan pada tanggal 27 Oktober, kita lakukan penyelidikan. Jadi nanti kita terbitkan, karena setelah kita melalui proses penyelidikan, kita temui ada peristiwa pidana, disimpulkan seperti itu lewat gelar perkara. Pada tanggal 23 Februari kita lakukan
tingkatkan status dari lidik menjadi penyidikan. Jadi pada tanggal 23 Februari 2023. Nah, rentang waktu itu kita lakukan pendalaman berupa mencari alat bukti, baik keterangan saksi maupun alat bukti surat ditambah dengan keterangan ahli, sehingga kita simpulkan untuk penetapan tersangka. Jadi pasal yang kita sangkakan ada 2 pasal itu. Yang pertama 167 itu masuk tanpa hak dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Kemudian pasal kedua itu pasal 385 itu ancaman hukumnya 4 tahun. Di samping itu kita juga yuntokan ke pasal penyertaan yaitu pasal 55 dan pasal 56. Mungkin seperti itu. Jadi sampai hari ini tadi sudah didengarkan langsung bahwa dari pihak Kejaksaan Tinggi melalui Pak Kasih tadi sudah melalui proses penelitian dan dalam waktu dekat sudah P21 atau berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Terima kasih. Sebenarnya karena pasal yang disangkakan itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan bukan masuk dalam kategori pasal pengecualian sehingga kita tidak lakukan penahanan. Kapolsek, waktu kita melaksanakan rapat awal di Februari 2023 ada beberapa kasus, kita 8 kasus yang kita kaji. Dari 8 kasus kita kaji, kita waktu itu rapat tim awal tanggal 5 Februari 2023 kita putuskan 2 kasus. Akhirnya 2 kasus ini kita bawa ke Jakarta dan kita ekspos di tim Satgas Mafia Pusat yang terdiri dari Barreskrim, Kementerian ATR dan Kejaksaan Agung. Akhirnya yang diterima 1 target ini. Nah, sekarang ini sudah kita tangani dan tadi sudah sampai tahap untuk proses P21 lah, atau sudah ditetapkan menunggu proses P21 lah dari Kejaksaan dikeluarkan. Berarti masih ada kasus-kasus mafia tanah lain ya Pak yang menyusul? Tadi kami di rapat dikeluarkan, kami sebenarnya inilah awal dari proses penanganan kasus-kasus pertanahan di Sulawesi Utara. Ini sebagai awal di mana baru tahun ini juga target operasi itu bisa berhasil lah di 2023 atas sinergi kolaborasi dari pihak Kejaksaan, Kepolisian dan BPN.